Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang keempat ini, kita akan membahas topik pertama kristalografi, yaitu unsur simetri kristal. Dalam kristalografi, kita mengenal ada 4 unsur simetri luar yang akan kita bahas pada beberapa minggu pertama ini. Yang pertama adalah sumbu rotasi, atau disebut juga sebagai sumbu putar, yang diberikan kode 1, 2, 3, 4, atau 6. Kemudian unsur simetri yang kedua adalah titik inversi dan diberikan simbol atau kode I. Kemudian yang ketiga adalah gabungan di antara keduanya yang kita sebut sebagai sumbu rotoinversi dengan kode 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, atau 6 bar seperti ini. Kemudian unsur simetri yang keempat, kita mengenal bidang cermin dengan kode atau simbol M. Pertama kita bahas sumbu rotasi. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sumbu rotasi dinyatakan dalam angka yaitu 1, 2, 3, 4, atau 6 yang menggambarkan sudut rotasi, di mana sudut rotasi sama dengan 360 derajat dibagi dengan N. Sebagai contoh, jika sebuah bidang pada sistem kristal dapat dirotasi pada sebuah sumbu rotasi tertentu dan mengulangi sisi atau motif yang sama setiap 90 derajat, maka sistem kristal tersebut mempunyai sumbu rotasi 4. Sebagai contoh, ini apabila kita lihat dari atas. Nah, kalau kita lihat katakanlah dari samping di sana, mata kita menuju ke sini, maka kita akan melihat sisi ini atau bidang ini. Dan kalau ini kita putar 90 derajat, di mana sumbu putarnya itu menembus titik ini, menembus bidang ini, kita putar ke kanan misalkan, maka kita akan memperoleh motif atau sisi yang sama sebanyak 4 kali ketika diputar penuh 360 derajat. Maka sumbu yang menembus bidang ini disebut dengan sumbu rotasi 4. Baik, kita mulai dari sumbu rotasi 1. Jika sumbu rotasi 1 diputar 360 derajat, maka bidang kristal atau motif yang bentuk dan ukurannya sama persis hanya muncul 1 kali saja. Sebagai contoh, ini adalah sumbu rotasi 1 yang tegak lurus terhadap bidang. Menembus bidang ini pada titik merah ini, di sini. Apabila ini diputar 360 derajat, maka kita hanya akan memperoleh atau melihat satu motif bidang saja, di mana tidak ada bidang yang sama persis yang bisa kita lihat selama perputaran 360 derajat tersebut. Atau bisa juga dilihat dari sini. Jadi misalkan ini adalah sebuah motif angka 9 seperti ini, dan di sini adalah sumbu rotasi yang menembus bidang, maka ketika diputar 360 derajat hanya muncul sekali saja, hanya muncul di sini saja. Nah, kemudian untuk yang sumbu rotasi 2, jika sumbu rotasi 2 diputar 360 derajat, maka bidang kristal atau motif yang bentuk dan ukurannya sama persis akan muncul 2 kali dengan arah orientasi yang sama. Artinya akan muncul setiap putaran 180 derajat. Sebagai contoh adalah ini. Di titik merah yang ada di sini menembus sumbu rotasi 2. Ketika diputar 360 derajat, maka kita akan menemukan bidang atau motif yang sama sebanyak 2 kali. Misalkan di sini, ketemu 1, kemudian diputar 180 derajat, ketemu motif yang sama. Jadi mata itu melihat dari sini, kemudian melihat dari sini. Ini sama persis. Kemudian 180 derajat lagi akan kembali di sini. Artinya ketika diputar 360 derajat, muncul 2 motif yang sama persis. Kemudian coba Anda lihat di sini. Anda bisa bayangkan secara 3 dimensinya
benda ini. Nah, ini adalah salah satu contoh model kristal. Ketika ini dari atas sampai bawah, dari atas nembus ke bawah, ini adalah sebuah sumbu rotasi, tapi kita tidak tahu sumbu rotasi berapa. Nah, kita buktikan. Pada sumbu rotasi ini, ketika diputar 360 derajat, maka akan muncul motif yang sama berapa kali. Nah, misalkan ini, motif yang pertama adalah bentuknya seperti ini, bentuk persegi panjang. Kalau kita putar 360 derajat, sampai di sini masih 90 derajat. Ini tidak sama. Kemudian kalau kita putar, kita tambah 90 derajat lagi, artinya 180 derajat totalnya. Nah, kita menemukan motif yang sama persis dengan yang tadi. Kemudian kita putar lagi 90 derajat, totalnya 270. Nah, ini berbeda. Kemudian kita genapkan sampai 360 derajat, dan ini kembali ke yang pertama tadi. Artinya, ketika diputar pada garis ini, pada sumbu putar ini, ketika diputar 360 derajat, akan muncul dua motif yang sama. Yaitu adalah motif ini. Ini muncul dua kali. Demikian juga motif yang ini. Ini akan muncul dua kali juga ketika kita putar 360 derajat. Artinya, sumbu putar ini dari atas sampai ke bawah, ini disebut dengan sumbu putar atau sumbu rotasi 2. Sumbu rotasi 2 itu memiliki simbol bentuknya seperti ini. Sehingga dalam sketsa kita gambarkan juga. Kalau gambarnya seperti ini artinya pada titik ini sebuah garis yang menembus titik ini adalah sumbu rotasi 2. Demikian juga untuk yang ini. Ini adalah sumbu rotasi 2. Sebagai contoh, apabila mata kita di sini dan pandangan kita mengarah ke sana. Kalau kita putar 180 derajat, maka yang ini itu akan berada di sini. Sedangkan yang tadinya di sini akan berpindah ke sini. Artinya ketika diputar 180 derajat, maka mata kita dari sini mandang ke sini akan nampak bidang atau kumpulan bidang atau motif yang sama. Artinya di sini adalah sumbu rotasi 2. Kemudian untuk sumbu rotasi 3, apabila pada titik ini menembus sebuah garis atau sumbu yang tegak lurus terhadap bidang, maka apabila mata kita memandang dari sini dan kemudian ini diputar 360 derajat, maka mata kita akan mendapatkan kenampakan sebanyak 3 yang sama persis. Maka ini disebut dengan sumbu rotasi 3. Demikian juga dengan yang ini, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Ini adalah sumbu rotasi 4. Nah, Anda harus perhatikan di sini. Apabila di sini pada titik merah ini menembus garis yang tegak lurus terhadap bidang atau terhadap layar, dan kita putar 360 derajat, maka kita sebenarnya hanya bisa melihat satu motif yang sama. Artinya ini adalah sumbu rotasi 1. Mengapa sumbu rotasi 1? Bidang ini dengan bidang ini kan sama. Ini sama persis. Namun, kita harus ingat bahwa ini ada 2. Berarti bisa kita bilang katakanlah karena 2 maka sumbu rotasi 2. Bukan. Karena sumbu rotasi 2 itu motif akan muncul sama persis ketika diputar 180 derajat. Sedangkan ini kalau kita putar 180 derajat, motifnya akan berbeda. Demikian juga ini bukan sumbu rotasi 3. Karena sumbu rotasi 3 itu motif atau bidang akan muncul sama persis ketika diputar 120 derajat. Nah, sebagai contoh ya, ini motif atau ini adalah sistem kristal yang sama dengan yang sebelumnya. Kalau ini saya pegang begini, menembus dari atas sampai bawah, ini adalah sumbu rotasi, dan saya putar 360 derajat, bidangnya adalah seperti ini. Sebagai acuannya katakanlah seperti ini.
Nah, kita putar 360 derajat, maka kita akan mendapatkan 4 motif yang sama persis. Maka garis dari atas sampai ke bawah yang menembus kristal ini disebut dengan sumbu rotasi 4. Contoh yang lain, ini adalah contoh model kristal yang bisa Anda bayangkan setelah saya putar-putar begini. Semoga Anda bisa membayangkan bentuk 3 dimensinya. Nah, ini kemudian saya pegang dari atas ke bawah seperti ini. Nah, kita coba putar 360 derajat. Anda bisa perhatikan motifnya adalah seperti ini. Jadi ini ada 2 bidang. Yang satu dia ke atas dan satu dia ke arah bawah seperti ini. Kalau saya putar 360 derajat, apa yang terjadi? Ini motif ini, satu. Saya putar 120 derajat, ternyata ketemu motif yang sama. Berarti ada 2, sudah 2. Kemudian saya putar lagi 120 derajat. Ternyata ketemu motif yang sama lagi. Artinya sudah 3. Kemudian kita putar 120 derajat lagi dan kembali pada motif yang awal tadi. Artinya adalah garis yang menembus dari atas sampai ke bawah ini disebut dengan sumbu rotasi 3. Nah, kemudian untuk sumbu rotasi 3 mempunyai simbol seperti ini. Segitiga di bagian tengahnya artinya adalah garis yang menembus titik ini tegak lurus bidang layar, itu yang disebut dengan sumbu rotasi 3. Demikian juga ini sumbu rotasi 3, dan ini adalah sumbu rotasi 6, ini juga sumbu rotasi 6. Kita sudah mempelajari sumbu rotasi. Yang pertama adalah sumbu rotasi 1, kemudian 2, 3, 4, dan 6. Nah, pertanyaannya adalah mengapa 5 terlewat? Dan mengapa tidak ada sumbu rotasi 7, 8, dan seterusnya? Ya, jadi walau objek apapun mungkin mempunyai sumbu rotasi 5, 7, 8, atau 12 atau lebih, hal ini tidak mungkin terjadi pada kristal. Jadi kristal itu sumbu rotasinya hanya itu tadi. 1, 2, 3, 4, dan 6. Mengapa? Karena bentuk luar dari kristal terbentuk berdasarkan susunan geometri dari atom atau ion yang teratur dan harus terisi secara penuh untuk muncul di alam. Sebagai contoh, apabila ada susunan bentuknya geometrinya adalah segi 5 seperti ini, maka kalau kumpulan dari segi 5 seperti ini tidak akan memenuhi persyaratan ini, harus terisi secara penuh. Nanti akan ada gap-gap di sini. Ada yang kosong. Di sini juga ada yang kosong. Kalau ini segi 8, ini ada yang kosong. Nggak bisa. Atau bisa jadi nanti ada yang tumpang tindih juga. Nah, yang tumpang tindih atau yang kosong itu tidak mungkin terjadi di alam sebagai kristal. Sehingga dalam kristalografi kita hanya mengenal sumbu rotasi 1, 2, 3, 4, dan 6 saja. Kemudian kita masuk pada unsur simetri yang kedua, yaitu adalah titik inversi. Jadi pada dasarnya titik inversi itu disebut juga sebagai titik pusat kristal, karena memang terletak di pusat kristal. Di mana ketika di pusat kristal tersebut dibuat garis lurus yang merupakan garis diagonal, maka akan mempertemukan 2 titik atau motif yang sama. Sebagai contoh adalah ini. Ini ada motif bebek. Dan di sini adalah ada motif bebek juga seperti ini. Dan ini adalah pusatnya. Nah, ketika melalui pusat ini dihubungkan garis dari sini, ini ada paruh, kemudian melewati titik pusat dan sampai di sini dengan jarak yang sama. Jadi jarak dari sini sampai sini itu sama dengan dari sini sampai sini, maka akan ditemukan titik atau motif yang sama. Paruh juga di sini. Misalkan di sini kaki. Kaki ditarik garis lurus sampai ke pusat dan diteruskan dengan jarak yang sama, maka kita akan ketemu kaki juga di situ. Ekor misalkan di sini.
kita tarik garis yang lurus melalui I dan diteruskan dengan cara yang sama, ketemu ekor juga di sini. Jadi inversi pada dasarnya merupakan titik pusat kristal yang motifnya itu seolah-olah karena dioperasikan terhadapnya, maka motif itu seolah-olah akan terbalik. Demikian juga kalau Anda lihat di sini. Ini ada satu motif segitiga yang ujungnya itu mengarah ke bawah seperti ini. Ya, bisa dibayangkan. Nah, ternyata di sana, di baliknya sana, itu ada motif yang sama persis, tapi posisinya terbalik. Ini segitiga ini, lancipnya tuh ke atas, sedangkan yang tadi lancipnya ke bawah. Ini dioperasikan oleh titik inversi. Jadi misalkan dari ujung ini ditarik garis lurus melalui pusat kristal dan diteruskan dengan cara yang sama, maka akan ketemu ujung segitiga yang seperti ini, tapi yang tadi itu di bawah sekarang jadi di atas seperti itu. Yang ini juga sama, ini ditarik garis lurus, tadinya posisinya di kanan seperti ini, lewat titik pusat kristal dan diteruskan, dia akhirnya di kiri. Demikian juga yang tadinya di kiri, ketika dilewatkan titik pusat kristal, maka jika diteruskan maka dia akan menjadi motif yang sama persis yang berada di posisi yang kanan. Jadi ini artinya kalau seperti ini, sistem kristal ini memiliki pusat kristal atau memiliki titik inversi. Sebagai contoh juga sama dengan yang tadi saya jelaskan. Ini motif yang atau sistem kristal yang sama dengan tadi yang saya tampilkan. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan ujung yang di sini, ini kita lewatkan ke titik pusat kristal, kemudian kita teruskan dengan cara yang sama, ketemu tidak ujung di sini? Ternyata ketemu juga di sini. Yang tadinya di sini, di depan, sekarang menjadi di bawah dan di belakang. Demikian juga untuk yang di sini, yang kiri. Ketika kita lewatkan ke titik pusat kristal dan diteruskan, maka dia akan menjadi di bawah dan posisinya sekarang ada di kanan. Artinya, kristal ini memiliki pusat kristal atau memiliki titik inversi. Nah, berbeda dengan contoh yang ini. Ini yang sudah saya tunjukkan di depan juga. Nah, katakanlah ini ada ujung di sini, ya, ada ujung. Ujung ini, kalau saya tarik garis lurus ke pusat kristal, ujung yang ini ditarik garis lurus ke pusat kristal, ya, maka dia akan berada di sini. Ternyata tidak ada. Ujung ini, pojok ini tidak ada di sini. Artinya, model kristal ini tidak memiliki pusat kristal atau tidak memiliki titik inversi. Nah, silahkan kalian bisa berlatih sendiri, memegang sendiri, dan bisa membuktikan sendiri. Karena kalau hanya dilihat dari video, itu tampilan 2 dimensi. Kalau Anda bisa memegang sendiri, Anda akan bisa membayangkan 3 dimensinya seperti apa. Bisa merasakan bahwa ini memang tidak ada titik inversinya. Kemudian yang ketiga, unsur simetri yang ketiga adalah refleksi atau bidang cermin, atau sering juga kita singkat dengan simbol M. Pada intinya, bidang yang terbentuk dari hasil pencerminan. Sebagai contoh adalah ini. Ketika ada sebuah motif seperti ini, dan kemudian jika ada bidang yang menembus tegak lurus terhadap layar seperti ini, maka ini disebut dengan bidang cermin, karena antara yang di sisi sini dengan di sisi yang di sini adalah sama persis. Demikian juga apabila di sini ada motif bujur sangkar seperti itu, dan kemudian jika ada bidang yang menembus tegak lurus layar, maka ini akan membagi
dua bagian sama persis, yaitu bagian ini dan bagian yang ini. Maka ini disebut dengan bidang cermin. Demikian juga di sini, ini bidang cermin juga. Karena akan membagi dua bagian sama persis, yang di atas dan di bawah. Ini juga bidang cermin, karena akan membagi dua bagian sama persis, yang di kiri dan di kanan. Kembali lagi ke ini. Jadi ini apabila dipotong dari atas ke bawah, lurus seperti ini, maka akan menghasilkan dua bagian yang sama persis sebagai hasil yang seperti hasil pencerminan. Jadi ada bagian yang di kiri dan ada bagian yang di kanan, sama persis. Jadi ini bidang potong tadi, ini merupakan bidang cermin. Demikian juga kalau misalkan saya pegang begini, ini saya potong begini, maka akan membagi dua bagian yang sama persis sebagai hasil pencerminan. Ini dan ini sama persis, maka ini bidang cermin juga. Ya, kemudian ini adalah contoh ilustrasi bidang cermin yang terdapat pada sistem kristal isometrik yang berbentuk kubus seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan pada sistem kristal yang berbentuk heksagonal seperti itu. Jadi untuk merangkum, bidang cermin adalah bidang khayal yang membagi kristal menjadi dua bagian yang simetris. Pada jarak yang sama dari bidang cermin akan dijumpai motif yang sama persis seperti bayangan cermin. Baik, sampai di sini materi tentang 3 unsur simetri yang relatif masih sederhana. Minggu depan kita lanjutkan unsur simetri yang lebih kompleks, yang lebih memutar otak kita, yaitu protoinversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.